Halo semuanya, kali ini pada mata kuliah pengantar teknologi informasi, saya akan menjelaskan beberapa hasil dari pertemuan dalam eh, kuliah kemarin. Oke, selanjutnya mulai dari perkenalan diri. Nama saya Hanif Nondra Arsantio dengan NIM 2510511 077. Saya dari kelas C, Prodi Informatika. Nah, kita akan membahas apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada definisi, sejarah, dan perkembangan teknologi informasi. Yang kedua itu ada dari komponen perangkat keras komputer. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak komputer. Yang keempat ada konsep dasar jaringan komputer. Yang kelima ada internet dan World Wide Web. Mulai dari bab satu dulu kali ya. Nah, bab satu ini yang berisi definisi, sejarah, dan perkembangan teknologi informasi. Nah, eh, teknologi informasi itu berasal dari, eh, kita akan membahas untuk teknologinya dulu. Teknologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kedua kata, yaitu tekne dan logos. Tekne itu artinya keterampilan atau keahlian, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, berarti teknologi dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang keterampilan yang digunakan manusia untuk menciptakan alat, metode, maupun sistem tertentu. Tujuannya apa? Agar dapat membantu berbagai aktivitas kehidupan manusia menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Nah, berarti informasi itu bagaimana nih? Kalau informasi itu berasal dari sebuah data. Nah, data ini kan lahir sebagai bentuk representasi fakta yang ada di dunia nyata, dan kemudian jika kita tambahkan dengan konteks akan menjadi sebuah informasi. Contohnya gimana? Contohnya itu seperti datanya itu 180. Nah, kita nggak tahu nih mau kita tambahkan konteksnya itu apa. Ketika kita ingin contohnya menggambarkan konteks tinggi badan, maka kita akan bisa nambahkan ukuran tinggi badan yaitu sentimeter. Nah, jika kita gabungkan data tersebut dengan konteks tersebut, jadi data 180 cm itu akan menjadi sebuah informasi tinggi badan. Nah, kemudian ada peran informasi. Itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Individu itu menggunakan informasi itu untuk menentukan pilihan sehari-hari. Misalnya ketika memutuskan pembeli produk berdasarkan ulasan atau memilih rute perjalanan berdasarkan informasi lalu lintas di suatu aplikasi Maps. Nah, kalau kita gabungkan teknologi dan informasi, itu adalah eh, teknologi informasi ini dapat mengumpulkan data, menyimpan data, menyebarkan data, dan mengolah data agar data tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain. Kemudian komponen teknologi informasi. Terdapat teknologi informasi ini memiliki komponen pendukung agar dapat beroperasi secara maksimal. Yang itu mulai dari hardware atau perangkat keras, jaringan komputer, ada software atau perangkat lunak, dan sistem, yaitu mekanisme aturan untuk memproses data menjadi informasi yang bermanfaat. Nah, kemudian ada manfaat dari teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri banyak sekali manfaatnya di berbagai bidang, tapi di sini saya akan mengambil 4 bidang, yaitu dari bidang bisnis, di mana teknologi informasi dapat membantu mengelola data, pelanggan, transaksi secara digital, hingga strategi pemasaran secara online. Lalu dalam bidang pendidikan, teknologi informasi menghadirkan sistem pembelajaran digital yang jauh lebih fleksibel. Eh, Pada bidang kesehatan, teknologi informasi menerapkan rekam medis elektronik yang dapat membuat riwayat kesehatan pasien
yang dapat dikontrol. Lalu ada bidang pemerintahan. Dalam bidang ini, teknologi informasi menyediakan layanan publik berbasis digital dalam bentuk sistem e-government. Nah, kita lanjut ke sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi itu dimulai dari era prasejarah. Lah, kok bisa ada era prasejarah kan komputer belum ada. Nah, nggak semuanya harus ada komputer ya. Jadi, teknologi informasi itu ya perkembangan informasi. Informasi itu disampaikan melalui apa saja gitu. Nah, jadi awal mulanya informasi itu disampaikan dari bentuk simbol, gambar, dan lukisan di dinding gua. Lalu beralih ke era tulisan, di mana informasi itu mulai ditulis dalam eh, bentuk yang sudah permanen, mulai dari kertas, lalu batu, bahkan kayu. Lalu pada abad ke-15 muncullah ke era percetakan, di mana mesin cetak ini sudah ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Nah, pada era ini informasi itu sudah banyak dikopi dan disebarluaskan dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah pada abad ke-19, era komunikasi elektronik, di mana informasi itu mulai dikirim melalui eh, teknologi seperti telegraf, telepon, telepon, dan radio. Lalu pada abad ke-20, eh, yaitu era komputer dan internet, di mana teknologi informasi itu sudah dalam bentuk komputer. Jadi informasi dikirim melalui komputer elektronik dan menggunakan internet. Jadi informasinya lebih eh, mudah untuk diakses dan tersebar secara luas, lebih mudah. Lalu pada abad ke-21 ini, pada saat ini, yaitu era digital dan mobile, di mana munculnya smartphone, media sosial, komputasi awan, hingga kecerdasan buatan. Nah, di sini informasi itu memang lebih mudah untuk tersebar. Lalu berlanjut ke tren teknologi informasi modern pada saat ini ada apa aja? Yang pertama ada cloud computing atau eh, komputasi awan. Nah, dalam komputasi awan ini yaitu bentuknya itu penyimpanan dan pemrosesan data yang dilakukan di server tapi jarak jauh gitu. Jadi nggak langsung ada di tempat itu. Lalu ada Internet of Things atau IoT. Ini tuh seperti berbagai perangkat elektronik yang saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Lalu ada AI atau Artificial Intelligence, di mana AI ini memungkinkan komputer dan sistem digital untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Lalu ada Big Data, di mana Big Data ini atau data yang sangat besar ya, itu melakukan pengolahan dan analisis data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks. Lalu yang kelima ini ada cyber security, di mana upaya untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari berbagai ancaman dan serangan digital. Lalu ada blockchain dan cryptocurrency, di mana bentuknya itu seperti penyimpanan data secara terdesentralisasi yang aman dan transparan. Lalu ada virtual reality dan augmented reality. Ini percampuran objek virtual di kehidupan nyata melalui sebuah perangkat. Kalau virtual reality itu benar-benar imersif, artinya semua lingkungan itu bentuknya itu tidak nyata atau objeknya virtual semua. Sedangkan augmented reality dia hanya sebagian objek virtual yang dapat ditampilkan eh, secara sebagian, jadi tidak menyeluruh. Lalu yang terakhir ada 5G teknologi. Ini tuh jaringan seluler yang menawarkan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan sebelumnya yaitu 4G. Sudah lanjut ke bab 2, di mana komponen perangkat keras komputer akan dijelaskan. Nah, apa itu si hardware? Hardware itu adalah perangkat keras. Komponen komputer yang sifatnya fisik.
artinya bisa disentuh, dipegang, dipindahkan, dan bisa dilihat secara langsung. Nah, jenis-jenis hardware itu ada apa aja sih? Ada perangkat input, perangkat output, penyimpanan, processing, dan jaringan. Nah, pada perangkat input, itu tuh perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data, instruksi, atau perintah ke dalam sistem komputer agar bisa diproses lebih lanjut oleh unit pemrosesan pusat. Nah, contohnya apa aja? Ada keyboard untuk mengetik, mouse untuk menunjuk ke dalam monitor, ini kursor seperti ini yang saya lagi sedang bergerak ini kursor yang digerakkan dengan mouse. Lalu ada scanner untuk membaca uh, dokumen atau file atau foto bisa juga. Lalu ada mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya adalah perangkat output, yaitu komponen teknologi informasi yang digunakan untuk menampilkan, mencetak, atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna. Contohnya apa? Seperti monitor, yaitu layar ini. Layar yang kalian lihat itu adalah monitor. Eh, Selanjutnya adalah proyektor. Itu seperti memproyeksikan apa yang ada di monitor ke ke yang lebih besar. Nah, biasanya ke dalam ke dinding, biasanya ke dinding menggunakan cahaya. Lalu ada printer untuk mencetak dokumen atau file dan ada speaker untuk mengeluarkan output suara. Selanjutnya adalah perangkat penyimpanan. Nah, pada perangkat ini, komponen teknologi informasi yaitu komponen teknologi informasi yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi agar bisa diakses kembali saat dibutuhkan. Contohnya apa aja? Ada seperti ROM atau read only memory. Pada ROM ini yaitu tempat penyimpanan data yang walaupun dimatikan gitu komputernya, datanya itu tetap akan tersimpan gitu di dalamnya. Selanjutnya ada hard disk drive, tempat penyimpanan yang itu bentuknya piringan magnetik yang dapat berputar gitu. Dan memorinya biasanya dalam bentuk yang besar itu seperti di foto ini 1 terabyte. Kemudian ada SSD atau solid state drive, eh, yaitu bentuknya itu seperti chip memory flash untuk menyimpan data dalam bentuk eh, ya dalam bentuk chip tadi seperti itu. Lalu selanjutnya adalah compact disc atau yang bisa disebut dengan CD, yaitu sebuah media optik yang bentuknya itu piringan dan dibacanya itu menggunakan laser. Selanjutnya adalah perangkat processing, yaitu bagian dari komputer yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan. Contohnya seperti Central Processing Unit atau CPU, ini berperan sebagai otak atau alat pemrosesan data di dalam sebuah komputer. Lalu ada motherboard. Motherboard ini yaitu tempat melekatnya komponen-komponen lain ke komputer, jadi diintegrasikan di dalam motherboard ini gitu komponen-komponen lainnya agar bisa berfungsi di komputer. Lalu selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, di mana RAM ini dia itu tempat penyimpanan data juga, tapi cuma sementara nih. Jadi ketika dimatikan, laptop atau komputer sudah dimatikan, dia tidak akan disimpan gitu. Lalu ada Graphic Processing Unit. Nah, ini untuk memprosesing eh, apa visual yang akan ditampilkan ke monitor. Lalu selanjutnya adalah perangkat jaringan, yaitu komponen yang memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk saling terhubung dan bertukar data. Contohnya itu ada modem. Modem itu tempat sinyal dikirim dan diterima dengan mengubahnya menjadi sinyal digital ke sinyal analog
dan sebaliknya dari sinyal analog ke sinyal digital kita gitu. Dari sini kita tahu kalau modem ini sebenarnya itu menghubungkan langsung dari pengguna ke penyedia layanan internet gitu. Lalu ada router. Nah, kalau router ini mirip ya. Kalau dilihat secara sekilas ini bentuknya mirip dengan modem, tapi router ini dia itu dia ini fungsinya ini nggak begitu mirip gitu dengan modem. Jadi router ini fungsinya untuk meneruskan jaringan agar bisa tersebar ke seluruh wilayah gitu. Jadi lebih luas aja jangkauannya. Lalu selanjutnya adalah Ethernet kabel. Ini kabel internet. Jadi digunakannya untuk wilayah yang lebih kecil, area yang lebih kecil gitu. Kalau fiber optic cable selanjutnya yang ini, ya ini internet juga, tapi dia lebih biasanya digunakan untuk area yang lebih luas. Nah, lanjut ke bab 3 di mana tentang menjelaskan tentang perangkat lunak komputer. Nah, kita akan membahas mengenai sistem operasi terlebih dahulu. Nah, sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi itu yaitu perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi ini mengatur dan mengelola semua sumber daya yang ada, baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Fungsi utamanya apa sih? Nah, fungsi utamanya itu adalah yang pertama manajemen proses. Dia ini mengatur untuk mengeksekusi program apa saja yang dapat berjalan. Lalu ada manajemen memori, yaitu untuk mengatur efisiensi pembagian RAM agar dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga itu ada manajemen penyimpanan. Ini tuh untuk mengatur penyimpanan, akses, penamaan, dan keamanan file atau dokumen di dalam komputer. Lalu ada manajemen perangkat input dan output. Nah, dari namanya aja berarti ini sudah mengatur eh, mengatur akses dari perangkat input dan apa yang akan dikeluarkan. Lalu ada keamanan dan proteksi. Di sini sistem operasi menyediakan proteksi dan enkripsi agar isi di dalam program itu lebih aman dan terjamin. Nah, ini contohnya sistem operasi seperti Windows yang banyak digunakan dan macOS. Lalu ada Linux. Linux bentuknya seperti ini tampilannya dan Android serta iOS. Bentuknya seperti ini tampilan OS. Nah, lanjut kita ke software atau perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu pada komputer atau perangkat lainnya. Jika sistem operasi berfungsi sebagai pengatur sumber daya, maka aplikasi berjalan di atas sistem operasi untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Gitu. Contoh fungsi utamanya itu, yang pertama itu pengguna itu dapat menjalankan tugas-tugas yang sangat khusus dan sangat spesifik untuk membantu eh, kegiatan sehari-harinya. Nah, yang kedua, itu dapat meningkatkan produktivitas kegiatan. Dengan adanya software, berarti lebih mudah dong untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya, sehingga eh, dapat meningkatkan produktivitas dari setiap individu. Yang ketiga, itu dapat mempermudah pengguna dalam mengolah data dan informasi. Jadi, software itu kita gunakan ya untuk kita mendapatkan pengolah data. Jadi lebih mudah. Selanjutnya contoh-contoh aplikasi. Ini ada contoh aplikasi perkantoran yang banyak digunakan seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Lalu ada aplikasi multimedia. Ini contohnya yang sangat profesional. Ada Adobe After Effects, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop. Lalu ada aplikasi komunikasi yang sering digunakan seperti WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Lalu ada aplikasi untuk
menunjang produktivitas seperti The Notion, Microsoft Planner, dan uh, dan Asana. Lalu lalu ada aplikasi mobile untuk menunjang hiburan juga, ada seperti TikTok, Instagram, dan Twitter yang sekarang berganti nama menjadi X. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatannya, tahap-tahap pembuatannya, yaitu pada software development. Nah, pada software development ini, yaitu suatu serangkaian proses untuk membuat, merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, tahapan umumnya itu apa aja? Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Ya, jadi kita mengetahui apa aja yang dibutuhkan oleh klien yang menginginkan aplikasi software ini, aplikasi atau aplikasi ini. Kemudian ada desain, yaitu bentuk visualnya itu nanti mau seperti apa. Lalu ada implementasi, ini adalah proses pengkodingan. Lalu ada proses pengujian atau testing, itu akan diujikan secara bertahap gitu kan. Untuk setiap komponen-komponen di dalam programnya. Lalu ada deployment, itu pengujian lebih lanjut ke lingkungan yang aslinya seperti apa nanti dalam penerapan yang sesuai, yang seharusnya. Lalu jika sudah, akan adanya pemeliharaan. Jika aplikasi sudah berjalan atau software sudah berjalan, akan ada pemeliharaan atau maintenance atau pengecekan aplikasi atau software tersebut gitu. Dan ini adalah metode lainnya yang tadi kita bahas itu, contohnya adalah metode waterfall yang dimulai dari analisis, desain, implementasi, testing, deployment, dan maintenance. Lalu ada metode agile atau agile. Ini bentuknya membulat seperti ini, dimulai dari plan atau perencanaan, desain, lalu develop atau membuat, lalu ada tes, mengujikan, deploy atau menerapkan ke lingkungan langsung, dan ada review di sini untuk mengulas apa yang telah kita buat. Lalu setelah adanya pengulasan dan bagus, maka boleh adanya launch atau perilisan aplikasi atau softwarenya. Yang ketiga ada DevOps, ini dibagi dua menjadi Dev dan Ops. Dev ini development dan Ops ini operation. Nah, pada tahap Dev itu dimulai dari plan atau perencanaan, lalu ada pengkodingan, lalu ada pembangunan program atau pembangunan aplikasi atau softwarenya, lalu ada pengujian atau tesnya. Lalu ketika sudah, akan ada tahap operation, di mana tahap ini meliputi rilis, yaitu perilisan, deploy, uh, uji coba secara langsung dengan lingkungan yang seharusnya, lalu operate, mengoperasikan atau menjalankannya, lalu ada tahap monitor, yaitu untuk memonitoring uh, aplikasi atau software yang telah dibuat. Selanjutnya ini ada beberapa alat pengembangan yang menunjang pembuatan software. Ada yang dalam bentuknya IDE atau Integrated Development Environment. Ini ada VS Code, ada Eclipse, sama ada IntelliJ. Lalu ada VCS atau Version Control System. Ini ada Git, ada Mercurial, dan ada Perfor Helix Core. Lalu ada CI atau CD tools. Ini apa? Ini continuous integration atau continuous delivery or development or deployment tools. Ini ada aplikasi seperti Jenkins, Azure DevOps, dan ada GitLab
CI/CD. Nah, lanjut ke bab 4 untuk konsep jaringan komputer. Untuk konsep jaringan komputer ini, konsepnya apa sih? Jaringan komputer itu jadi sebuah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar bisa saling berkomunikasi, bertukar data, dan berbagi sumber daya, baik secara dekat maupun jauh. Gitu. Komponen utama dari jaringan komputer ini dimulai dari node, yaitu suatu perangkat. Itu jadi kayak perangkat ini akan terhubung kemana saja gitu. Lalu ada media transmisi, bentuknya mau bentuk kabel atau nirkabel, tanpa kabel, boleh. Lalu ada protokol, ini untuk menjaga keamanan dari pengiriman data atau informasi. Lalu ada topologi jaringan, ini adalah ciri fisik, apa bentuk fisik atau bentuk logis dari eh, desain jaringan komputer yang akan dibangun. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Nah, kali ini berdasarkan jangkauan geografis, dimulai dari PAN atau Personal Area Network. Ini itu untuk area yang lebih kecil atau area yang lebih sempit. Jadi untuk satu komputer atau PC ini dapat langsung mengoperasikan outputnya bisa langsung ke mouse, printer, atau langsung ke headset itu bisa. Nah, kalau selanjutnya ini ada LAN atau Local Area Network. Di sini menghubungkan beberapa komputer dengan komputer server menggunakan satu perangkat yaitu di sini di tengah-tengah sini ada hub atau switch itu juga bisa. Selanjutnya itu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini contohnya itu untuk menghubungkan antar gedung gitu. Tapi di dalam gedung tersebut bisa menggunakan LAN yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. Ini lebih luas lagi, bisa mencakup kota bahkan negara, antar negara. Jadi sudah sangat besar. Nah, kalau berdasarkan tadi kan sudah berdasarkan geografisnya. Sekarang ini berdasarkan perannya nih. Perannya ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama client server dan peer to peer. Kalau client server ini PC dibagi menjadi dua jenis yaitu client dan server, di mana server ini memberikan akses ke klien, di mana klien ini yaitu komputer yang akan digunakan oleh pengguna biasa gitu. Kalau peer to peer ini lebih enak karena kedua komputer ini bisa saling berinteraksi untuk memberikan akses dan menggunakannya secara langsung. Lalu jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi itu ada yang menggunakan kabel dan tanpa kabel. Kalau yang tanpa kabel ini disebutnya near kabel. Bentuknya bisa berupa WiFi gitu. Nah, kita akan bahas ke topologi jaringan nih. Tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, topologi jaringan ini yaitu secara fisik perangkat untuk tersaling terhubung. Dimulai dari topologi bus. Nah, topologi bus itu yaitu semua perangkat ini akan terhubung ke satu kabel utama dan datanya itu akan dikirimkan melalui kabel dan diterimanya itu oleh semua perangkat gitu. Tetapi hanya penerima yang ditujulah yang dapat memproses data tersebut. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu biayanya itu lebih murah gitu, lebih ramah karena kabel yang digunakan itu kan eh, sedikit ya. Tadi menggunakan satu kabel utama. Lalu mudah untuk menambah perangkat baru gitu. Jadi kalau misalkan mau ada komputer baru atau mau ada printer atau segala macamnya yang lain, itu bisa tinggal dicolokin aja, ditambahkan. Jadi mudah banget dan cocok untuk jaringan area yang
skalanya itu kecil gitu. Jadi cocok banget. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu jika kabel utamanya itu rusak, itu semua jaringan tuh rusak. Jadi ketika misal ada yang di sini tuh rusak, maka komputer-komputer yang selanjutnya ini nggak akan rusak gitu, nggak bisa dipakai gitu, mati semua. Apalagi kalau dari listrik, dari listriknya aja udah rusak, ya udah mati semua gitu. Dari awalnya aja, dari utamanya aja udah rusak, maka mati semua. Lalu itu sulit untuk mendeteksi kesalahan itu sulit banget. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu gitu kan, karena kan nyambung semua gitu kan. Lalu kinerjanya itu menurun jika terlalu banyak perangkat yang terpasang gitu. Jadi ada data collision, datanya itu bentrok. Lalu selanjutnya ini ada topologi ring yang sebelah sini. Ini bentuknya melingkar gitu ya, seperti cincin. Jadi dia eh, bergerak secara satu arah atau dua arah, tapi harus melewati komputer gitu. Jadi datanya itu harus melewati komputer. Jadi ketika komputer ini kan mengirim data ke sini harus melewati komputer ini atau enggak komputer ini. Gitu. Kelebihannya apa? Data yang dikirim itu mengalirnya itu secara teratur. Jadi bentrokan data atau data collision itu lebih minim. Lalu performa lebih konsisten meski perangkatnya itu ditambah. Jadi lebih efektif gitu. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu jika satu node atau kabelnya gitu, misal di sini putus nih gitu, jaringannya itu bakal terganggu gitu sistemnya kan dia harus melewati gitu kan. Jadi kalau misalkan ini sudah nggak bisa, sini terputus, nggak bisa lewat gitu. Lalu ada sulitnya untuk menambah dan menghapus perangkat lain gitu. Selanjutnya ada dari star, topologi star. Nah, topologi star ini semua perangkat itu terhubung ke satu perangkat pusat. Di sini perangkat pusatnya itu bentuknya itu hub atau switch ya. Jadi semua komunikasi, data, informasi itu harus melewati pusat. Jadi dari komputer sini harus, kalau mau ke printer harus melewati pusat dulu baru ke printer. Dari komputer ini mau ngirim data ke komputer ini harus melewati switch dulu atau hub dulu baru ke komputer yang dituju. Nah, kelebihannya apa? Ini tuh topologi ini jadi itu mudah untuk dikelola dan diatur. Jika satu perangkatnya ada yang rusak, gitu, misal komputer ini rusak, gitu, itu tuh nggak akan mempengaruhi komputer lain, gitu, karena kan komputer ini pusatnya di sini, jadi bisa langsung dari server ke sini tanpa harus ngelawatin komputer yang rusak tadi, gitu, atau perangkat yang rusak tadi. Lalu performanya itu lebih stabil dibandingkan dengan bus. Bus yang tadi kan itu eh, apa ya, ada data collision gitu kan, tabrakan data. Nah itu bisa lebih stabil lagi di Star ini. Tapi juga ada kelemahan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya itu eh, ketika hubnya mati. Eh, jadi ini tuh yang paling penting di sini di Star. Kalau ininya mati, ya udah, ya semua jaringan mati. Gitu. Terus butuh banyak kabel. Gimana enggak? Jadi kan kabel ke sini butuh, sini butuh, sini butuh, sini butuh, sini butuh. Jadi satu-satu gitu kabelnya. Banyak kan. Terus lanjut ke topologi tree. Nah, ini topologi yang saya suka sih sebenarnya. Jadi topologi tree ini gabungan antara star dan bos, tapi lebih uh, tapi lebih terstruktur gitu. Jadi terdapat struktur yang bertingkat gitu. Biasanya dipakai untuk jaringan yang skalanya lebih besar. Dan ini lebih aman loh. Kelebihannya itu apa? Cocok untuk jaringan yang besar atau di jaringan dengan area yang luar, area yang besar, yang butuh banget komputer sana sini gitu.
Jadi dan mudah untuk diperluas. Jadi tinggal tinggal nambahin dari sini kan ada hub atau switch ini tinggal ditambahin aja hubnya switch ini. Ntar bisa nambah baru gitu. Jadi dia kayak bercabang gitu. Dari hub sini nanti bisa dari hub dari, bisa ke hub lain gitu. Jadi eh, lebih mudah untuk diperluas. Terus adanya eh, untuk mempermudah segmentasi jaringan. Dan kelemahannya pasti juga ada. Dia mirip sama bus karena dicampuran dengan bus. Jadi ketika ininya rusak nih, yang kabel utamanya rusak, ya udah, segmen jaringannya bisa mati gitu. Kemudian instalasinya cukup rumit. Ya gimana nggak rumit? Jadi kan harus masang ini tuh hubnya harus masang ini, harus masang hub lagi, pasang ke sini, tambahin-tambahin lagi, ya cukup sulit gitu, cukup rumit gitu, nggak sulit sih. Nah, selanjutnya adalah topologi mesh. Nah, pada topologi ini, eh, setiap perangkat ini, komputer-komputer ini tuh saling terhubung ke satu sama lain. Jadi, eh, jadi itu kalau misalkan mau ngirim data, bisa langsung tertuju gitu, mau kemana gitu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu eh, sangat andal gitu, redundansinya tinggi. Terus ada jika satu jalur rusak, data bisa lewat jalur yang lain. Ya, jadi ini lebih aman lagi. Jadi ketika komputer ini rusak, kalau misalkan komputer ini mau ngirim data ke sini, nggak perlu lewat sini dulu. Jadi bisa langsung ke sini aja gitu. Lalu keamanannya lebih baik gitu. Jadi kan lebih aman gitu ya datanya yang dikirim. Terus ada kelemahan juga. Kelemahannya apa? Pasti banget karena dia bisa langsung terhubung ke satu sama lain, kabelnya banyak. Nah, portnya pun juga banyak di sini. Jadi harga biayanya itu lebih banyak gitu, lebih besar harganya. Terus sulit untuk dikelola secara skala yang besar. Untuk maintenance-nya ini ribet juga sih. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih ada topologi hybrid. Pada topologi ini tuh gabungan dari dari dua atau lebih eh, topologi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, contohnya di sini di gambar ini ada topologi ring digabung sama topologi star, digabung sama topologi bus. Nah, keunggulannya apa? Ya, fleksibel sesuai dengan kebutuhan aja. Terus bisa mengatasi kelemahan topologi-topologi yang lain dan cocok ini untuk skalanya yang besar gitu. Tapi ya karena dia menggunakan topologi-topologi yang lain, otomatis kabelnya banyak. Jadi butuh biaya yang sangat tinggi dan maintenance-nya itu sangat susah sih. Maintenance-nya itu rumit. Pemeliharaannya itu juga rumit dan karena banyak jadi kompleks banget. Nah, selanjutnya itu adalah keamanan jaringan. Nah, pada keamanan jaringan ini terdapat tiga yang akan saya sebutkan. Itu ada firewall, sebuah sistem keamanan yang dapat mengontrol akses antar jaringan dari dalam maupun luar gitu. Jadi untuk mencegah, jadi ini kayak pembatas gitu, ya ada izin aksesnya. Apakah suatu data itu informasi tersebut ketika ingin masuk ke komputer kita itu akan dicek gitu kan. Apakah ini diperbolehkan atau tidak. Selanjutnya adalah VPN atau Virtual Private Network. Nah, pada VPN ini itu bentuknya itu sebuah sistem yang membuat koneksi jaringan pengguna aman ke internet. Amannya gimana? Jadi ya ketika kita menggunakan VPN, alamat IP kita nggak ada di sini gitu, nggak ada di tempat penerimaan pengguna internet itu nggak ada. Jadi bisa bisa saja permainkan lokasinya gitu. Jadi lokasinya aja
Misal kita menggunakannya di Indonesia, tapi lokasinya itu ketika kita menggunakan VPN bisa aja di Australia atau enggak di Amerika. Selanjutnya itu adalah enkripsi. Nah, di sini itu sebuah proses yang dapat mengubah data yang dapat dibaca nih. Data kan ini kan terbaca nih ya, menjadi data yang sulit dibaca oleh selain pemilik. Jadi pemilik ini yang melakukan enkripsi ini punya kuncinya. Jadi cuma dia doang yang akan bisa membaca dan mengubahnya menjadi data yang dapat dibaca lagi. Gitu. Selanjutnya adalah bab 5 atau bab terakhir, yaitu dengan membahas internet dan World Wide Web. Nah, kita mulai dari sejarah internet dulu. Internet itu awal mulanya itu pada akhir tahun 1960-an, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA, ya tim ARPA gitu, Advanced Research Project Agency, itu memulai proyek yang dikenal sebagai ARPANET gitu. Lalu pada tahun 1969, Ar- ini ARPANET ya. ARPANET ARPANET ini menghubungkan beberapa kampus, yaitu seperti UCLA, Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Kemudian lanjut ke cikal bakal internet. Nah, pada tahun 1970-an, ini ARPANET mengembangkan TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi dia mengembangkan adanya suatu gerbang istilahnya, untuk menjaga dan mengontrol eh, alur masuk dari internet itu. Selanjutnya pada tahun 1980-an, 1980-an, itu tuh internet mulai meluas dengan adanya NSFNet dan jaringan lainnya. Terus keberadaan World Wide Web itu juga mulai hadir dan diciptakan oleh tim Berners-Lee. Lalu mulai dikomersialisasikan nih internet pada tahun 1990-an. Jadi internet ini mulai dikomersialisasikan ke seluruh dunia dan mulai banyak digunakan secara menyeluruh hingga masyarakat kini sudah dapat saling terhubung. Nah, untuk saat ini, era modern internet itu sudah ada di mana-mana di sekitar kita dan eh, hampir sulit untuk dipisahkan dari kehidupan kita gitu. Jadi hampir semua hal itu perlu internet dan nantinya itu akan terus berkembang dan akan mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Nah, kita sampai di protokol internet. Ini tuh apa sih protokol internet tadi? Suatu sekumpulan aturan dalam dunia internet yang mengatur bagaimana antar perangkat itu dapat berkomunikasi dan bertukar informasi dimanapun. Ini contohnya ada TCP/IP yang tadi eh, awal-awal pertama kali dibuat oleh ARPA. Itu ada dibagi menjadi dua, TCP dan IP. TCP itu Transmission Control Protocol. Kerjanya itu untuk membuat data menjadi paket-paket yang lebih kecil dan akan disusun kembali saat sudah sampai tujuan. Terus ada IP, yaitu Internet Protocol. Kerjanya itu untuk mengatur alamat dan mengecek agar data yang sampai ke tujuan itu alamatnya itu benar. Nah, ini ada contohnya itu seperti ada IPv version 6 sama IP version 4. IPv6 dan IPv4. Nah, IPv6 ini lebih unggul dibandingkan IPv4 karena lebih dapat menampung banyak eh, banyak masukan dibanding dengan yang 4 version 4 ini. Selanjutnya adalah protokol UDP.
UDP atau User Datagram Protocol. Ini kerjanya itu dengan mengirim data dengan latensi yang sangat rendah tanpa jaminan reliabilitas. Namun, kalau misalkan ada QC, protokol QC ini di atas UDP itu akan lebih terjamin gitu. Jadi masalah reliabilitas ini dapat teratasi. Gitu. Kemudian ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, di mana kerjanya itu untuk memberikan diagnosis terhadap status jaringan dan melaporkan kesalahan pengiriman pesan dalam jaringan. Itu jadi bentuknya ping gitu loh, dan error. Kalau misalkan ada error bakal ngasih tahu. Lalu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Ini tuh kerjanya tuh untuk mentransfer data ke dalam situs web. Nah, ini ya ada dua versi. Versi yang kedua sama versi yang ketiga. Kalau yang kedua, dia memungkinkan untuk menerima banyak permintaan dalam satu koneksi. Nah, kalau yang ketiga itu mencakup yang kedua juga, cuman lebih bagus karena ada pengurangan latensi dan adanya peningkatan performa di sana. Lalu ada FTP atau File Transfer Protocol, di mana kerjanya itu untuk mengunduh dan mengunggah file atau dokumen ke internet melalui jaringan. Nah, ada versi yang lebih aman lagi, yaitu dengan yaitu SFTP atau Secure File Transfer Protocol. Kenapa lebih aman? Karena datanya itu lebih di enkripsi gitu. Selanjutnya itu ada protokol untuk email, salah satunya adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Ya, kerjanya untuk mengirim email baik dari pengirim ke server maupun antar server. Lalu ada protokol DNS atau Domain Name System. Ini kerjanya itu untuk menerjemahkan nama domain website menjadi alamat IP yang nantinya dapat mudah untuk diakses komputer dan mudah untuk dibaca juga pastinya. Selanjutnya ada kelebihan dari protokol internet. Nah, protokol internet ini punya kelebihan seperti keamanannya tuh lebih terjamin. Jadi data-data atau informasi yang akan didapatkan atau yang dicari itu keamanannya itu lebih terjamin gitu. Yang kedua itu ada fleksibel dalam mengirim data dan informasi. Gitu. Jadi data dan informasinya itu dapat dengan mudah untuk digunakan. Jadi bisa didapatkan itu juga mudah gitu. Lalu yang ketiga adalah bekerja dengan kerja pengiriman data lebih efisien dan responsif gitu. Jadi data yang dikirim itu eh, lebih cepat gitu. Dan dia dat, eh, dan pengirimannya itu jadi lebih ya responsif. Lalu kekurangan protokol internet itu yang pertama itu rumit dalam penerapannya. Pasti karena ini tuh tambahan tambahan untuk agar lebih aman. Jadi i- seperti memasang pagar aja itu kan nggak mudah masang pagar kan untuk menjaga keamanan. Masang pagar, masang gerbang pun untuk menjaga keamanan juga masangnya nggak mudah. Jadi untuk untuk menerapkannya itu memang butuh eh, keahlian yang sangat khusus. Keahlian yang istilahnya dapat memumpuni membuat protokol ini. Lalu yang kedua adalah akan adanya ketergantungan dengan protokol. Karena tadi menawarkan keamanan, jadi pasti akan adanya ketergantungan ini. Ini akan eh, terus, jadi klien itu akan terus memerlukan protokol ini untuk ya dari segi keamanannya. Lalu yang ketiga itu rentan terhadap serangan berbasis protokol. Walaupun sudah aman, tapi tetap saja akan ada orang-orang yang
orang-orang yang berniat buruk kita tidak bisa tahu gitu orang tersebut seperti apa, ya akan ada yang membuat serangan itu langsung ke protokolnya. Jadi data-data yang kita simpan di suatu website atau software ini bakal lebih mudah diserang gitu. Kalau misalkan protokolnya aja sudah ada gitu bentuk serangannya. Lalu selanjutnya adalah web browsing. Nah, web browsing ini tuh suatu aktivitas pengguna yang menjelajahi, mengakses, dan berinteraksi dengan isi dalam World Wide Web menggunakan web browser. Nah, komponen utamanya apa aja? Ada JavaScript engine, lalu ada engine rendering. Nah, dia itu saling bekerja sama. JavaScript-nya itu untuk mengcodingnya, apa ya? Untuk engine itu kan mesinnya. Berarti mesin untuk menerjemahkan codingannya. Lalu engine rendering untuk eh, menampilkan menampilkan eh, menampilkan apa yang ingin dicari dalam suatu web tersebut. Lalu ada antar muka pengguna atau UI-nya. Ini tampilannya, apakah tampilannya yang bisa diinteraktif, bisa dipencet, bisa di bisa dilihat gitu secara langsung. Tuh, terus ada modul jaringan dan ada tempat penyimpanan data dari webnya. Selanjutnya itu ada contohnya. Contohnya ada Microsoft Edge, ada Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan ada Opera. Kelebihan dari web browsing ini, yang pertama itu mudah untuk diakses oleh pengguna. Yang kedua itu dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Jadi kita dapat mengkustomisasi eh, tampilannya itu seperti apa. Jadi terserah pengguna gitu mau tampilannya. Mulai dari mungkin warnanya atau temanya bisa. Atau fontnya bahkan bisa. Yang ketiga itu mendukung berbagai fitur yang interaktif gitu. Jadi bisa ya kayak pencet-pencet atau di scroll. Jadi oh, satu kelebihan juga gitu. Tapi juga ada kekurangan dalam web browsing. Gitu. Yang pertama itu dalam melakukan web browsing ini memori yang digunakan itu nggak sedikit ya. Jadi sangat besar. Ini memakan RAM dan memori juga. Lalu yang kedua itu adanya masalah privasi yang mengganggu kenyamanan pengguna. Ya, kita nggak ada yang tahu manusia ya akan berlaku seperti apa. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, rentan terhadap resiko keamanan yang berbahaya. Jadi jangan asal download, karena siapa tahu kita nggak ada yang tahu apa yang kita akses itu ternyata berbahaya. Nah, ini ada tipsnya untuk dalam melakukan web browsing. Yang pertama itu pakai incognito atau mode samaran jika tidak ingin menambah jejak digital. Ya, bahaya banget jejak digital itu. Lalu yang kedua itu selalu update aplikasi browser ke yang paling terbaru. Ini tuh yang paling krusial itu eh, kalau misalkan ada update, ya update browser. Karena dari browser, histori-histori browser itu yang masih menyala, yang masih ada gitu. Istilahnya di situ masih ada gitu karena apa yang kita cari itu bisa saja bisa dilacak gitu. Jadi harus terus diupdate gitu kan. Jadi nggak ada yang tahu gitu apa yang akan terjadi. Lalu yang ketiga ada berhati-hati dalam mendownload. Nah, ini tadi hati-hati dalam mendownload gitu. Pastiin apa yang didownload itu dari situs yang sudah resmi dan terpercaya.
Jadi untuk keamanannya dapat eh, terjaga atau terjamin lah istilahnya gitu ya. Oke, ternyata sudah dan sekian dari saya. Semoga apa yang setelah saya kerjakan dan apa yang saya kerjakan dan sampaikan itu dapat bermanfaat. Jika sekiranya ada salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Nah, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.